Wah, mes banget sih ininya nih, spakbor depannya nih. Itu ternyata kaleng guys, besi, ini besi, sampingnya juga ini tuh besi. Bagian belakang seperti ini, ada buat isi bensin kayak mobil ya. Tuh, dia lebar banget ya, udah full banget ya. Dari udah kayak naro layar tuh di atas motornya ya. Nah, ternyata ini gue baru tahu ya, ternyata ini Grand Filano ini ada dua tipe. Yang ini tuh tipe Neo, dan yang ini tipe Halo Gear Popers, balik lagi bersama gue Fahri Mahar di Indonesia Motorcycle Show 2025. Dan di sini tuh banyak banget ya motor baru yang menarik perhatian gue. Salah satunya Suzuki Access 125 yang emang udah lama banget yang dirumorin bakalan datang ke Indonesia, dan akhirnya baru tahun ini kesampaian datang ke Indonesia. Tapi gue mau bandingin dengan rivalnya nih, yaitu Yamaha Grand Filano dan Honda Stylo. Pada penasaran kan lu gimana keseruannya nanti? Yuk langsung aja ikutin gua ke dalam, lihat gimana perbedaannya. Yuk. Panggung Indonesia Motorcycle Show 2025 kembali bergemuruh nih, karena Suzuki secara resmi ngelepas senjata baru mereka ke tengah arena perang skutik retro yang ganas, yaitu Suzuki Access 125. Ini bukan motor yang dikembangin dari nol. Ini adalah legion asing jagoan populer yang diimpor utuh alias CBU langsung dari negaranya Sahrukan nih, yaitu India, buat bertempur di pasar Indonesia. Langkah ini adalah pertaruhan besar nih bagi Suzuki di tengah dominasi merek lain di segmen retro. Mereka milih buat kagak nyiptain produk lokal, tapi ngebawa masuk formula sukses dari negara lain. Gokil juga nih ya Suzuki. Nah ini guys tampilan keluaran terbaru Suzuki, yaitu Access 125cc. Nah yang gokilnya nih bagian depan nih. Bagian depan itu sudah lampunya udah LED ya, dan ada juga lampu DRL-nya. Untuk lampu sennya itu masih bohlam. Masih bohlam nih itu ya, kelihatan bohlamnya. Untuk bagian sini juga masih kelihatan bohlamnya. Untuk bodi depannya sih lebar banget ya, khas India sekali. Dan yang paling wah mes banget sih ininya nih, spakbor depannya nih. Itu ternyata kaleng guys, besi, ini besi, sampingnya juga ini tuh besi. Ini sih besi plastik ya, ini besi. Jadi kalau misalnya kalian nabrak depan, berarti bukan ganti spakbor ya, berarti kalian keketok magic buat benerin spakbor bagian depan. Kayak Vespa, persis Vespa. Gayanya India sekali ya. Kita lihat di bagian sampingnya. Bagian sampingnya ini masih ada lampu ini ya, apa sih? Reflektor ya, kayak reflektor gitu lah ya. Sampingnya sini. Atau sampingnya, wah ini ada aksesnya udah 3D ya. Ini untuk tenaga mesinnya itu ada SCP Suzuki Eco Performance. Untuk footstep-nya juga, footstep boncengan juga udah nyatu dengan bodi. Nah ini untuk ininya, ternyata yang keluar di Indo itu bukan yang TFT, tapi masih yang analog. Ini hampir sama juga ya. Sini udah auto hold. Ini untuk starternya, ini di sini kayaknya nih tuh. Bawah ini starter nih ternyata. Oh, starter lucu ya, merah gini starter. Ini lampu hazardnya, dan di sini untuk ada lampu jauh. Terus ini juga ada lampu sen dan sama klaksonnya. Untuk kuncinya sih masih belum keyless ya, masih kunci biasa. Ada penyimpanan juga agak besar ya, sini juga. Dan sini juga sudah ada, nih nyalain tuh. Udah ada Type USB-nya juga ya, USB bukan Type C, ini USB. Nah menariknya kalau misalnya motor-motor lain itu mengisi bensinnya di sini nih, di bawah jok. Tuh, nggak ada kan? Nggak ada kan? Ini hanya bagasinya, terus di sini juga ada OBD-nya. Kalau nggak ada, ternyata buat ngisi bensinnya itu. Nah ini kalian tekan itu ke kanan, nah kalian bisa mengisi bensinnya ini tuh. Bagian belakang seperti ini, ada buat isi bensin kayak mobil ya. Tuh, isi bensin. Jadi kalian buka ininya, buka ini nih, tuh buka. Bisa naruh di sini bagian sininya. Tuh, ini masih plastik ya. Menarik juga nih, masih plastik, ngeri patah juga ya. Tuh, naruhnya di sini. Tuh, nutup lagi deh.
isi bensin kayak mobil ya. Menarik juga nih. Tuh. Nah untuk desain belakangnya seperti ini guys. India banget kan? Nih, itu juga menarik nih. Untuk knalpotnya juga bagian sini agak gepeng ya, nggak membulat. Mufflernya udah ya seperti motor-motor kebanyakan lah ya, pakai chrome gitu. Dan unik banget ya, kayak bogel ya. Kalau dari jauh nih motor kayak bogel nih. Tuh, badannya besar, kakinya kecil. Karena ini kaki cuma 10 inci doang. Dan di bagian depan itu bannya 12 inci. Ya sebenarnya sih bagus ya untuk menjaga stabilitas dari motornya itu sendiri. Nah guys, kalau dari mesinnya ya, ini mesinnya 124 cc, SOHC dengan 2 katup injeksi, terus tenaga maksimalnya itu di 8,7 PS di 6.750 rpm. Terus buat torsi maksimalnya sih ini masih 10 Nm ya, di 5.500 rpm. Kalau buat karakternya sih tarikan awal nih katanya sih dia lebih responsif ya. Cocok banget nih buat jalanan Jakarta yang stop and go. Terus suspensinya juga katanya sih empuk nih ya. Karena sih masih mono nih. Tuh, masih satu ya. Untuk suspensinya nih kita lihat ya. Zoom. Nah, tuh. Suspensinya masih satu. Belum dua kayak NMAX. Nah, kalau dari joknya ini panjang ya, dengan di bagian depannya itu kerucut, dan bagian sininya itu dia melebar dan memanjang, panjang sekali kalau kita lihat ya. Terus buat untuk naro barangnya ya, catelan sini juga ada, sama catelan sini juga ada. Nah, ini bisa ditutup nih, digeser ya. Jadi nggak, kalau misal kalian nggak ada belanjaan bisa naruh lagi di sini. Untuk footstepnya seperti ini ya, sangat sederhana sekali. Ini sih yang gue suka, ini yang ada metal nih, kayak mobil nih. Ini lecet doang nih, kalau kenapa-napa nih nggak bakalan benyok nih. Untuk cakramnya masih bulat biasa ya. Dan mereknya apa ya? Mereknya Nissin lagi cakramnya. Sama seperti Honda ya, Nissin. Nah ini dia Honda Access akhirnya keluar di Indonesia. Kalau misalnya di Indianya tuh pedometernya udah TFT guys, udah nyambung ke Suzuki Connect. Nah inilah. Nah harga OTR Jakarta itu Rp25.500.000. Tapi ada tulisannya sini nih, harga berlaku selama event IMOS 2025 berlangsung. Nah gua nggak tahu lagi nih kira-kira untuk setelah event IMOS ini harganya bakal naik berapa. Oh tadi untuk full tank capacity ternyata 5,3 liter juga ya, agak lumayan juga ya, lumayan gede juga ya. Nah ini tadi bener kan gue bilang, untuk ban depannya itu 12, untuk ban belakangnya itu ada 10. Oke. Nah kira poppers, nah itu tadi ya Honda Access 125 yang baru aja keluar di Indonesia dan baru aja resmi dirilis sama Suzuki Indonesia di event IMOS 2025 ini. Tapi gue penasaran kira-kira ada nggak ya yang sebanding sama Access 125 ini di squadnya Honda ataupun Yamaha. Penasaran kan? Kira-kira yang sama atau sebanding dengan Suzuki Access 125 ini? Yuk langsung aja kita lihat di squad Yamaha dan di squad Honda. Ini dia. Gear Poppers. Nah sekarang gue sudah berada di depan boothnya Honda, dan di sini gue mau lihat kira-kira di squadnya Honda ada nggak sih motor yang mirip-mirip sama Suzuki Access 125. Tadi sih gue udah sempat lihat ya, waktu itu udah ada tuh, belakang gue udah ada Honda Scoopy, cuma Honda Scoopy itu masih agak-agak kurang terlalu mirip ya sama Suzuki Access 125 ini. Dari cc-nya juga cuma 110 cc, dan di belakang gue ini tuh ada Honda Stylo yang memang dari segi desain emang hampir mirip dengan Suzuki Access. Dan aku mau lihat aja ya kira-kira motornya kayak gimana, spesifikasinya apa saja. Yuk langsung, karena masih rame ya, gue ngantri dulu nih. Udah guys, langsung aja yuk kita lihat motornya itu seperti apa. Let's go!
Nah, ini guys tampak depan dari Honda Stylo 160. Untuk lampunya ini udah LED ya. Ini atas bawah lagi LED-nya. Untuk lampu depannya emang retro klasik banget. Untuk bodinya sini agak lebar ya. Dari desainnya tuh agak melebar ya. Lampu DRL-nya dia begini, dia panjang ini. Emang modern banget ya, dengan ban 12 incinya. Ini guys, untuk speedometernya ya, kita lihat nih ya, dia lebar banget ya, 20 banget ya. Dari udah kayak naro layar tuh di atas motornya ya. Cuma sih ini cuma kotak gini doang nih Honda Stylo, cuma dia hanya digital doang, belum TFT guys. Di tombol-tombolnya pun hampir sama ya, nggak ada perbedaan di motor lain. Maksudnya motor dengan yang sama seperti ini. Untuk kompartemennya ya, nah di sini udah keyless seperti biasa ya. Ini untuk seatnya, buka seatnya, ini juga ada buat naro-naro receh kali. Nggak terlalu gede banget. Kalau buat sebelah kirinya itu lumayan lah ya buat naro-naro minuman. Dan di sini juga ada cantolan juga nih buat kalau misalnya ibu belanja tuh bisa banget di sini ya. Bisa ditutup, bisa dibuka, bisa ditutup. Jadi nambah keeleganan dari motor ini. Dan ini nih yang baru gue tahu, ternyata di sini juga ada kompartemen buat charger. Nah, di sini tuh ada USB. Kalau misalnya kalian mau charger, ini masih USB ya, belum Type C ya. Ya benar. Ini masih USB. Dan di sini nyoloknya dan kalian bisa naruh handphone itu di bagian kirinya. Untuk cakramnya dia udah pakai Nissin ya. Ini juga mufflernya juga udah pakai chrome juga. Untuk cover radiatornya masih plastik lah ya, cuma udah cakram ya. Stop lampnya juga udah bagus banget ya. Ini desain barunya nih guys, untuk 160 cc nya. Untuk footstepnya juga, belakangnya juga sudah masuk body ya, bagus ya. Tuh ya, tuh guys. Bertanya dulu nih mas, ini untuk harga Honda Stylo 160 berapa mas? 33 juta pak. 33 jutaan ya. Untuk OTR Jakarta Tangerang. Ya, Tangerang. Untuk OTR Tangerang harganya 33 juta. Gimana menurut kalian? Nah, untuk performanya sih ini dia 160 cc ESP Plus 4 katup dengan pendingin cairan. Terus tenaganya 15,4 PS di 8.500 RPM. Torsinya 13,8 Nm di 7.000 RPM. Untuk transmisi dia V-Matic ya, udah pakai CVT ya. Kalau menurut gue sih untuk karakter mesinnya sih jauh di atas Scoopy sama Access 125 ya. Iyalah 160 secara kan. Stylo ini punya ban yang lebar banget nih di 110 di depan dan di belakang itu 130-nya. Ya biar handling terasa lebih mantap lagi. Seperti inilah tampilan Honda Stylo 160 cc. Gimana? Tertarik ya nih? Gue suka juga nih. Dan dia udah ada ini nih, gue lupa apa namanya sini untuk spakbor tambahannya di sebagian mesinnya ya. Alright Sobat Girover, sekarang gue sudah berada di booth Yamaha. Nah sekarang kita mau membandingkan antara dari Suzuki tadi punya Access 125, di Honda itu punya Honda Stylist 160cc, dan di Yamaha ini gue membandingkan dengan Yamaha Grand Filano. Seperti apa bentuknya dan kira-kira apa sih kemiripannya sama Honda Access 125? Langsung aja guys. Nah di belakang udah ada nih ya. Nah gua balik dulu kameranya guys. Ini dia guys bentukannya Yamaha Grand Filano. Kalau kita lihat dari desainnya ya, motor ini lebih ke retro modern nih dengan nuansa premiumnya. Nah sekarang kita ke bagian depannya, kita lihat. Nah lampunya ya bukan bulat tapi dia agak bentuk segitiga. Lampunya udah LED juga, proyektor. Terus tambah lagi ini ada lampu DRL-nya ya. Ini di depannya juga ada dasinya, ada lampu dasinya itu. Oke lah. Kalau misalnya Suzuki Access itu dia ada berbentuk punya gitu. Kalau ini dia berbentuk memanjang seperti dasi ya. Dan lampu belakangnya ya seperti inilah ya. Udah LED kayaknya sih kalau nggak salah ya. Lampu sennya juga sudah LED. Nah ini untuk spakbor belakangnya. Nah sekarang kita ke speedometernya. Bentuk speedometernya agak unik juga ya. Untuk Grand Filano ini agak persegi 5 ya. Model-model begini ya.
sama kayak bentuk lampu depannya begitu, segitiga ya. Hampir sama lah ya, segi 5 juga, cuma model bentuknya segitiga gitu. Dia udah full digital juga, di sini juga ada bensin juga semua. Tapi kita nggak bisa nyalain nih sayangnya nih, nggak ada kuncinya. Dan di sini juga sudah kilas kuncinya. Di sini juga ada kompartemennya. Untuk Type C-nya juga sudah ada ya di bagian kanan. Biasa kan di bagian kiri ya. Cuman ini bagian kanannya. Mungkin supaya gampang kali ya. Dan ini kita colok. Di sini langsung bisa naruh handphone. Untuk menu-menunya di sini ya. Sama aja ya. Ini ada auto hold. Di sini juga ada lampu hazard, ada starter juga, dan di sini juga ada lampu jauh, lampu sen, dan klaksonnya. Ini juga udah Yamaha Onyx ya. Nah, untuk velgnya dia sudah memakai velg 12 inci. Ini juga agak rendah, dan ini untuk footstep-nya juga lumayan lah ya. Agak bagus nih. Cuman ini masih agak longgar ya, nggak nyatu sama body. Nah, untuk mesin motor ini yaitu 125 cc Blue Core Hybrid ya, udah hybrid, tapi hybridnya ya gitu deh, cuma di 3 detik awal pas starter aja. Oke, kita ke mesinnya ya, lihat ya. Nggak bisa lihat juga sih, paling gini doang. Nah, ini untuk CVT-nya. Terus dia tenaga maksimalnya itu di 8,2 PS, 6.500 RPM. Torsi maksimalnya di 10,4 Nm di 5.000 RPM. Nah, karakternya sih emang nih halus ya, stabil, terus ada assist elektriknya juga. Menarik. Kalau untuk harga, nah gue mau tanya dulu nih ke mbak-mbaknya nih. Mbak, nanya dong mbak, untuk motor Grand Filano berapa harganya ini? Oke, untuk di wilayah Tangerang 28 juta. 200 ribu, 10.000 tuh. Kalau Jakarta? Kalau Jakarta belum ya, itu Tangerang juga, karena ini di wilayah Tangerang ya. Oke, ini harganya 28 jutaan lah ya pokoknya lah ya mbak ya. Ada 3 warna ini ya? ada 4 warna. Oh, ada 4 warna. Ada warna hijau, pink, silver, oh biru sama. Biru sama putih. Oh, itu putih. Itu silver apa? Masuknya ke tipe Lux. Oh, tipe Lux. Beda lagi ya? Beda lagi. Itu? Neo. Oh, ini Neo. Kalau Lux gimana? Kalau Lux dia hanya 2 warna, untuk OTR 39 juta 60.000. Bedanya Lux sama yang Neo? Beda warna sama di joknya aja. Oh, beda warna sama di joknya aja. Tapi untuk cc-nya mah sama semua ya? Oke, harganya cuma beda jok sama. Oh iya, joknya beda ya? Iya. Joknya beda sama warnanya aja, itu yang bikin dia mahal karena dia matte ya. Iya. Oke, nah ternyata ini gue baru tahu ya, ternyata ini Grand Filano ini ada 2 tipe. Yang ini itu tipe Neo, dan yang ini tipe Luxnya. Bedanya hanya di warna sama di joknya aja. Untuk semuanya tuh hampir sama katanya. Gitu. Emang keren sih ya. Joknya ini ada garis-garisnya gitu. Panjang, besar, cuma nggak terlalu panjang lah ya. Ini luas banget nih. Satu kakak bisa nggak dia naikin? Ya, seperti inilah bro. Wup, jadi di IMOS tahun ini kita bisa lihat ya betapa serunya persaingan retro Sputnik dari Suzuki Access 125 yang baru aja hadir di Indonesia. Terus Honda Stylo yang mewah. Dan Grand Filano yang memang sudah jadi favorit. Nah, kira-kira nih kalau kalian suruh milih yang mana? Tulis di kolom komentar ya guys. Saya Fahri Mahar di Gear Up IMOS tahun 2025. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.